Pagi itu, udara di Jalan Cagak terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti deretan jongko tua yang berdiri miring di pinggir jalan provinsi. Jalanan sudah mulai ramai oleh suara mesin kendaraan yang menderu. Namun mata orang-orang lebih sering melirik ke arah barisan bangunan reot itu. Sebagian papan penutupnya sudah lapuk, catnya mengelupas, dan atap sengnya berkarat seperti diselimuti luka waktu. Di ujung deretan, berdiri sebuah jongko yang paling tua, lebih menyerupai gubuk ketimbang tempat berjualan. Papan depannya hijau kusam, hampir tertutup lumut. Atapnya tertutup dedaunan kering, dan di bagian bawah pintunya terdapat celah kecil yang menganga. Orang-orang menyebutnya Jongko Tua Wates, sebutan yang diwariskan dari cerita-cerita lama, meski tak ada yang benar-benar tahu maknanya. Konon, tak ada pedagang yang bertahan lama di sana. Setiap yang mencoba, entah sakit mendadak, atau memilih pergi tanpa alasan jelas. Hari itu, KDM, seorang pejabat daerah, berdiri di depan awak media yang sudah menunggu sejak pagi. Wajahnya tegas, jasnya rapi, dan nada bicaranya mantap. Hari ini kita mulai menertibkan jongko-jongko yang ada di jalan provinsi, khususnya yang tidak berpenghuni, ujarnya sambil menatap barisan bangunan tua itu. Kita ingin mengembalikan fungsi jalan, sekaligus memperindah kawasan Jalan Cagak sebagai pintu gerbang wisata Subang Selatan. Para wartawan mengangguk, sebagian mengarahkan kamera mereka ke wajah KDM, sebagian lagi memotret deretan jongko, terutama yang paling tua. Meski dari luar terlihat tak berpenghuni, beberapa warga di sekitar yakin tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Di belakang kerumunan, seorang pria parubaya bernama Mang Arip berdiri dengan wajah murung. Ia memandangi Jongko Tua Wates tanpa berkedip, seperti sedang menunggu sesuatu. Tangannya menggenggam peci lusuhnya, dan matanya basah, entah karena kabut atau karena emosi yang ia pendam. KDM kembali berbicara, kali ini kepada petugas yang membawa linggis dan palu besar. Mulai dari ujung sini, hati-hati, tapi kerjakan sampai bersih. Kita harus menuntaskan ini. Petugas bergerak, membongkar jongko-jongko kosong satu persatu. Suara papan yang dicabut, seng yang digeser, dan paku yang dicabut terdengar bersahutan. Setiap jongko yang dirobohkan menyingkap tanah kosong di belakangnya, seolah menghapus jejak masa lalu. Namun ketika giliran jongko terakhir mendekat, suasana berubah. Angin yang sejak tadi hanya berhembus pelan tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan berputar di udara. Kabut yang tadi menipis kini kembali pekat, melayang rendah seperti tirai putih. Seorang petugas mendekat ke Jongko Tua Wates sambil memegang linggis. Ia mengetuk papan depannya, dan terdengar bunyi kayu yang berat, seperti mengetuk peti tua. Ia menoleh ke KDM, menunggu aba-aba. KDM mengangguk singkat. Namun sebelum linggis itu menghantam papan, Mang Arip melangkah maju. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar oleh semua orang. Jangan, tempat itu bukan untuk kalian. Semua mata menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Tapi di balik matanya ada sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Petugas yang memegang linggis menghentikan gerakannya, ragu untuk melanjutkan. KDM mengernyit. Mang Arip, ini hanya bangunan kosong. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mang Arip tersenyum samar, tapi senyum itu bukanlah senyum lega, melainkan senyum yang membuat jantung berdegup tak nyaman. Kosong. Ia menatap lurus ke papan hijau berlumut itu. Kalian pikir tempat ini tak berpenghuni? Kalian salah besar. Ada yang sudah lama tinggal di sana, dan dia tidak suka tamu. Udara terasa lebih berat. Kamera-kamera wartawan terus merekam, tapi beberapa dari mereka mulai mundur perlahan. Entah karena kata-kata Mang Arip atau karena suasana yang semakin aneh. Di kejauhan, langit yang tadinya cerah perlahan ditutupi awan kelabu. Seekor burung gagak melintas, berteriak nyaring, lalu menghilang ke arah kebun teh yang terbentang di balik jalan. Petugas kembali menoleh ke KDM, menunggu perintah. KDM terdiam sejenak, lalu berkata mantap, "Lanjutkan, kita harus selesaikan ini." Namun saat itu, Mang Arip tiba-tiba memegangi kepalanya.
Tubuhnya bergetar, napasnya tersengal, dan dari bibirnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara serak, berat, dan bergema aneh di udara pagi yang lembab. Siapapun yang berani membuka pintu ini akan menyesal seumur hidup. Suasana langsung membeku, dan itulah awal dari semua kejadian yang tak pernah mereka bayangkan. Petugas yang tadi memegang linggis mundur 2 langkah, napasnya terengah. Salah satu wartawan spontan mematikan kameranya, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelusup ke sela-sela tulang. KDM, meski berusaha tampak tenang, merasakan jantungnya memukul lebih keras dari biasanya. Bawa Mang Arip menjauh, perintahnya, namun 2 warga yang mencoba mendekat malah terpental seperti terkena hembusan angin kencang. Padahal udara di sekeliling tetap tenang, tak ada angin yang bisa menjelaskan kejadian itu. Mang Arip menundukkan kepala, lalu tertawa kecil, tawa yang bukan miliknya. Kalian pikir ini hanya papan tua dan paku berkarat? Ini adalah rumahku, tempatku berdiam, sejak mereka menguburku di bawahnya. Kalimat terakhir itu membuat beberapa warga ternganga. Mengubur? Bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. Tiba-tiba, dari celah papan jongko, terdengar bunyi ketukan pelan. Kali, 2 kali, 3 kali, lalu berhenti. Semua mata terarah ke sana. Tak ada yang berani bergerak. Seakan suara itu memaku mereka di tempat. Ustaz Rahmat, yang kebetulan baru tiba, melangkah mendekat. Ia menatap Mang Arip. Lalu jongko itu, "Ini bukan permainan. Kalian semua mundur," katanya tegas. Namun Mang Arip mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kini merah seperti bara. Bibirnya bergerak, membentuk kata-kata yang begitu dingin. "Ustaz, kau bukan lawanku. Dia, di dalam sana, sudah lama menunggumu." Ucapan itu membuat Ustaz Rahmat terdiam sejenak. Seperti ada sesuatu yang ia mengerti namun tak ingin diungkapkan. Ia menghela napas panjang, lalu mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Baru beberapa ayat terdengar, Mang Arip menjerit. Jeritan panjang yang memecah kesunyian pagi dan membuat beberapa orang menutup telinga. Dari dalam jongko, papan-papan berderit, seolah ada yang menekan dari dalam. Tiba-tiba, kabut turun lebih pekat, menelan setengah pandangan. Siluet Mang Arip terlihat goyah, lalu tubuhnya terdorong mundur dengan kasar, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia jatuh berlutut di tanah, kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Ketika ia kembali mendongak, wajahnya penuh air mata, tapi matanya masih merah menyala. Dia marah, dan kalian semua akan ikut merasakannya. Dan tepat pada detik itu, suara dari dalam jongko kembali terdengar. Kali ini bukan ketukan, tapi napas panjang, berat, dan basah, seperti makhluk yang baru saja bangun dari tidur sangat lama. Napas panjang dan berat itu terdengar semakin jelas, seolah jarak antara orang-orang dan sesuatu di dalam jongko hanyalah setipis papan lapuk. Bunyi embusan itu disertai aroma lembab bercampur anyir, membuat sebagian warga menutup hidung sambil menahan mual. KDM berdiri terpaku. Tatapannya tak lepas dari pintu reot yang sedikit bergoyang. Ia tahu harus bersikap tegas, tapi rasa dingin yang menjalar dari tengkuk hingga ke ujung kaki membuat perintah yang hendak keluar dari bibirnya menguap begitu saja. Ustaz Rahmat melangkah ke depan, mendekati pintu yang menjadi sumber suara. Setiap langkahnya membuat derit papan terdengar dari dalam, seakan ada sesuatu yang mengikuti gerakannya dari balik dinding. Ia berhenti tepat di depan pintu, lalu meletakkan telapak tangannya di atas kayu berlumut itu. Mengucaplah, "Siapa kau sebenarnya?" Suaranya tenang, namun tegang. Sunyi sejenak, lalu sebuah bisikan lirih terdengar, sangat dekat, seakan telinga Ustaz Rahmat bersentuhan langsung dengan bibir tak kasat mata. "Aku, yang mereka kubur, bersama amarahku." Seketika, papan pintu bergetar hebat. Dari celah bawahnya, merembes air berwarna kecoklatan yang baunya menyengat. Warga yang berdiri di barisan depan mundur spontan, sebagian menjerit kecil. Mang Arip, yang masih dalam keadaan setengah sadar, tiba-tiba merangkak maju. Matanya kini sayu, tapi mulutnya tetap mengucap kata-kata yang bukan miliknya.
Dia tidak ingin pergi. Dia ingin kalian tahu rasanya. Diabaikan dan dibuang seperti sampah. KDM yang sejak tadi menahan diri akhirnya bersuara. Kita harus hentikan ini. Bongkar sekarang juga, sebelum. Namun ucapannya terpotong oleh bunyi retakan keras. Salah satu papan samping Jongko patah sendiri, dan dari celah itu melayang keluar asap tipis keabu-abuan. Asap itu tidak terbawa angin, melainkan bergerak melingkar seperti mencari jalannya sendiri. Asap itu menyentuh bahu seorang petugas yang berdiri terlalu dekat. Seketika tubuh petugas itu kaku, matanya melotot. Lalu ia berbalik menatap semua orang dengan senyum yang begitu aneh. Senyum yang sama seperti yang tadi dimiliki Mang Arip saat kerasukan. Ustaz Rahmat melangkah cepat, berdiri di antara petugas itu dan warga lainnya. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar penunggu biasa. Sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, telah terbangun, dan kini ia memiliki lebih dari satu tubuh untuk bermain-main. Semua mundur. Jangan dekati siapapun yang matanya merah, seru Ustaz Rahmat. Nadanya memecah kebekuan pagi itu. Namun sebelum orang-orang sempat bergerak, suara napas berat dari dalam Jongko itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih dekat. Seolah kini ia berada tepat di belakang setiap orang yang ada di situ. Suara napas berat itu kian menguasai suasana, menggetarkan dada setiap orang yang berdiri di sana. Rasanya seperti ada sesuatu yang membisik di telinga. Padahal semua berdiri berjauhan. Seorang anak kecil tiba-tiba menangis keras, seolah ia melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Ibunya buru-buru memeluknya dan menyeretnya menjauh dari kerumunan. Ustaz Rahmat tetap berdiri di depan, membaca ayat-ayat suci dengan suara tegas. Namun setiap kali ia melangkah mendekati pintu Jongko, papan-papan di sekelilingnya berderit seperti akan runtuh, lalu kembali diam ketika ia berhenti. Seolah bangunan itu hidup, mengamati, dan memilih kapan harus bernapas. Petugas yang matanya kini merah darah mulai bergerak pelan, menembus kerumunan tanpa berkedip. Senyumnya lebar, tapi aneh, seperti topeng yang menutupi wajah aslinya. Beberapa warga yang tak sadar akan keanehannya menyapa, namun ia hanya lewat begitu saja, menatap mereka satu persatu seperti sedang menilai siapa yang paling lemah. KDM menelan ludah. Rahmat, apa yang harus kita lakukan? Kalau ini terus, bisa kacau. Ustaz Rahmat tak menoleh. Kita harus mengusirnya. Tapi dia bukan sendirian lagi. Sekarang, dia sudah punya tubuh baru untuk bersembunyi. Belum sempat mereka bergerak, langit yang sejak tadi kelabu menjadi lebih gelap. Seperti senja tiba terlalu cepat. Angin dingin menerpa dari arah kebun teh, membawa aroma tanah basah bercampur bau besi karat. Dalam bayangan pohon-pohon teh itu, beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri diam, kepalanya sedikit miring, seolah memperhatikan dari jauh. Di tengah kekacauan itu, Mang Arip yang sempat pingsan tiba-tiba membuka mata. Ia terengah, lalu berkata lirih dengan suara aslinya, "Tolong, jangan bongkar, ini bukan hanya satu." Matanya bergerak gelisah, memandang ke arah Jongko, lalu ke arah petugas yang matanya merah. Dia punya kawan, banyak. Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Warga mulai saling dorong, mencoba menjauh. Namun di tengah kepanikan, satu persatu lampu jalan di sepanjang jalur provinsi itu padam, menyisakan hanya cahaya bulan pucat yang menembus kabut. Dan di saat semua orang menahan napas, terdengar suara ketukan dari dalam Jongko. Tidak lagi 3 kali seperti sebelumnya, melainkan cepat, beruntun, dan dibalas oleh ketukan dari arah lain, dari balik tanah di bawah kaki mereka. Ketukan dari bawah tanah itu semakin jelas, menyatu dengan denting cepat dari dalam Jongko. Suara-suara itu seperti percakapan rahasia antara dua makhluk yang terkurung di dua tempat berbeda, saling memanggil melalui lapisan tanah dan kayu yang sudah lapuk. Beberapa warga menunduk, mencoba mencari sumbernya. Namun semakin mereka fokus, semakin terasa getaran halus di telapak kaki, seolah tanah di bawah mulai bergerak. Seekor cicak yang menempel di papan Jongko berlari panik lalu terjun ke tanah, hanya untuk lenyap seketika seperti tersedot oleh sesuatu yang tak terlihat. KDM mundur setapak,
Matanya menyapu seluruh kerumunan. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," serunya. Tapi sebelum orang-orang sempat bereaksi, papan depan Jongko retak memanjang dengan suara yang memekakan telinga. Dari celah retakan itu, keluar semburan udara dingin bercampur bau busuk, dan bisikan yang begitu dekat, seakan diucapkan tepat di belakang kepala setiap orang. "Kami sudah bebas." Ustaz Rahmat memejamkan mata sejenak, lalu mulai melantunkan doa dengan suara yang lebih keras. Petugas bermata merah itu mendadak berteriak panjang. Suaranya bergema ke segala arah. Dari mulutnya keluar asap kelabu yang tebal, melayang ke arah Jongko lalu menghilang di dalamnya. Tubuhnya kemudian terjatuh, kaku seperti boneka yang benangnya diputus. Mang Arip, yang kini terduduk lemas, mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah tanah di depan Jongko. "Lihat," bisiknya. Retakan di tanah mulai terbentuk, memanjang seperti urat pohon, lalu berhenti tepat di kaki salah satu wartawan. Wartawan itu menatap ke bawah, wajahnya memucat. Dari celah sempit itu, terlihat sesuatu yang menyerupai jari, pucat, kotor, dengan kuku panjang menghitam, mencoba meraih keluar. Kepanikan pecah. Orang-orang mulai berlari. Namun kabut yang turun mendadak membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Suara langkah kaki bercampur teriakan, dan di antara itu semua, terdengar kembali ketukan. Kini dari segala arah, seakan tanah di bawah mereka dipenuhi oleh tangan-tangan yang berusaha keluar. Ustaz Rahmat berusaha menenangkan warga, tapi ia tahu waktu mereka tidak banyak. Apapun yang terkurung di bawah sana sudah menemukan jalan untuk kembali, dan setiap detik yang terbuang hanya membuatnya semakin kuat. "Kadem, kita harus tutup tempat ini sekarang juga, dengan cara apapun," teriaknya. Namun sebelum KDM sempat menjawab, dari dalam Jongko terdengar suara tawa panjang, nyaring, dan penuh kebencian. Suara itu mengalahkan semua teriakan manusia, memantul di dinding kabut, lalu hilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang justru lebih menakutkan. Keheningan itu terasa berat, seperti menyelimuti seluruh tubuh. Bahkan suara jangkrik pun lenyap, digantikan oleh detak jantung yang terdengar begitu jelas di telinga masing-masing orang. Warga saling pandang, tak berani berbicara, seakan satu bisikan saja bisa memanggil kembali tawa mengerikan yang barusan lenyap. KDM menghela napas panjang, mencoba mengatur pikirannya. Namun dari sudut mata, ia melihat kabut mulai membentuk siluet-siluet tinggi dan kurus, berdiri tak bergerak di antara pepohonan teh. Bentuknya samar, tapi ada kilatan mata merah menyala di setiap sosok itu, seolah mereka menunggu aba-aba untuk mendekat. Ustaz Rahmat perlahan memungut segenggam tanah, lalu merapal doa sambil menaburkannya ke retakan yang tadi muncul. Tapi sebelum tanah itu menyentuh celah, permukaan tanah berdenyut, seperti jantung raksasa yang berdetak di bawah mereka. Getarannya membuat beberapa papan Jongko terlepas dan jatuh, memperlihatkan bagian dalam yang gelap gulita, nyaris seperti mulut gua. Dari kegelapan itu, muncul suara langkah kaki yang sangat pelan, tapi berat, seperti seseorang yang menyeret rantai. Langkah itu semakin dekat, disertai bunyi napas yang tak wajar, dalam, lambat, dan berdesis di setiap embusan. Mang Arip meremas lengannya sendiri, mencoba menahan ketakutan. "Itu bukan manusia," gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Petugas yang tadi pingsan tiba-tiba bangkit. Meski matanya kini kembali normal, ia tampak kebingungan, namun bibirnya bergerak sendiri, mengucapkan kata-kata yang asing, seperti bahasa yang tak pernah didengar siapapun. Setiap suku kata yang keluar membuat retakan di tanah melebar, mengeluarkan uap tipis yang berbau seperti daging terbakar. KDM berusaha menarik petugas itu menjauh, tapi tangan pria itu begitu dingin, hampir membeku. Saat disentuh, kulitnya meninggalkan rasa kesemutan yang menjalar hingga ke tulang. Lalu, dari dalam Jongko, muncullah sepasang tangan pucat yang ukurannya terlalu besar untuk tubuh manusia. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya hitam dan runcing. Ia mencengkeram kusen pintu, mencakar kayu hingga terkelupas. Perlahan, kepala sosok itu muncul, kulitnya pucat kebiruan, rambutnya tipis dan basah, matanya tak memiliki bola mata, hanya kehampaan putih yang memantulkan cahaya bulan.
Warga yang tersisa mulai berlari panik, tapi kabut tebal menutup semua jalan. Langkah-langkah di kejauhan makin banyak. Suara rantai bergesekan terdengar dari segala arah. Ustaz Rahmat menatap KDM dengan wajah serius. Kita sudah tidak lagi berurusan dengan satu makhluk. Kita telah membuka gerbangnya. Dan dari dalam jongko, makhluk itu mulai tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, memamerkan gigi tajam yang jumlahnya jauh lebih banyak dari manusia manapun. Senyum mengerikan itu belum hilang ketika makhluk tersebut melangkah keluar dari jongko. Gerakannya lambat, namun setiap langkah meninggalkan bekas cekungan di tanah yang beruap, seolah tanah itu membusuk hanya karena tersentuh. Gigi-giginya yang berlapis berkilat di bawah sinar bulan, mengeluarkan suara gesekan halus saat ia menutup dan membuka mulut. Kabut di sekitar mereka tiba-tiba berputar, membentuk pusaran yang menelan cahaya lampu senter warga. Satu demi satu, siluet-siluet tinggi yang tadi hanya diam di kejauhan kini mulai bergerak, melangkah ke arah kerumunan. Suara rantai yang diseret menjadi lebih jelas, bercampur dengan dentuman langkah berat. Seorang pemuda yang mencoba kabur menembus kabut menjerit nyaring. Sekejap kemudian, tubuhnya terlihat kembali, terseret oleh sosok tinggi kurus dengan jari seperti cakar besi. Darahnya menetes membentuk jejak merah di aspal yang dingin. Jeritannya perlahan berubah menjadi erangan, lalu sunyi. KDM dan Ustaz Rahmat berlari mencari jalan keluar sambil mengarahkan warga yang tersisa. Tapi kabut seakan hidup, menutup setiap celah, mengarahkan mereka justru semakin dekat ke jongko. Dari balik kabut, terdengar bisikan-bisikan panjang, menyebut nama-nama orang yang ada di sana, satu persatu, seperti daftar yang sedang dibacakan. Mang Arif terhuyung sambil memegang dadanya. Mereka tahu siapa kita, katanya dengan suara parau. Mereka memanggil, yang paling lemah lebih dulu. Tiba-tiba, dari samping, salah satu makhluk tinggi melompat cepat. Gerakannya mustahil diikuti mata. Ia menghilang bersama seorang perempuan parubaya, meninggalkan hanya sandal yang masih basah oleh embun. Beberapa warga histeris, sebagian terduduk tak berdaya, dan itulah saat makhluk-makhluk itu semakin agresif. Ustaz Rahmat menggenggam tasbihnya erat, mulai membaca doa lebih keras, mencoba memutus ikatan antara dunia ini dan yang ada di balik kabut. Namun suara tawa dari makhluk pertama yang keluar dari jongko menelan semua lantunan doa. Tawa itu kini bercampur dengan suara lain, seperti ratusan mulut yang tertawa bersamaan dari segala arah. KDM merasa bulu kuduknya berdiri. Rahmat, kalau kita tidak keluar sekarang, besok pagi tak ada satupun yang akan ditemukan di sini. Namun belum sempat mereka bergerak, kabut di depan mereka membelah, memperlihatkan jalan kecil yang menuju kebun teh. Di ujung jalan itu, berdiri sosok perempuan berambut panjang yang sejak awal hanya mengamati. Kali ini, ia tersenyum dan melambaikan tangan, memanggil mereka untuk mengikuti. Senyum perempuan berambut panjang itu tetap terukir saat tangannya bergerak pelan, mengundang mereka mendekat. Di belakang, suara makhluk-makhluk itu semakin riuh. Rantai bergesekan, tawa menggema, dan langkah-langkah berat menutup jarak. Kabut menekan dari segala arah, memaksa mereka memilih. KDM menatap Ustaz Rahmat. Kita ikuti dia atau kita mati di sini. Rahmat ragu, sorot matanya penuh perhitungan. Bisa jadi itu jebakan, tapi aku tak melihat pilihan lain. Mereka bergerak cepat, menyeret Mang Arif yang hampir tak sanggup berjalan. Setiap langkah terasa seperti menginjak tanah yang rapuh. Suara retak di bawah kaki mengingatkan mereka bahwa sesuatu masih bergerak di bawah permukaan. Perempuan itu terus mundur ke arah kebun teh. Rambutnya bergoyang mengikuti langkah. Anehnya, kabut di sekelilingnya sedikit menipis, memperlihatkan jalan tanah sempit yang tidak terlihat sebelumnya. Namun hawa dingin semakin menusuk, dan bau amis yang pekat membuat napas terasa berat. Begitu mereka hampir mendekat, perempuan itu berhenti di depan sebuah gerbang kecil dari besi berkarat, nyaris tersembunyi oleh semak. Gerbang itu setengah terbuka, dan dari celahnya terlihat cahaya kemerahan yang berdenyut perlahan, seperti nyala bara di perut bumi. Masuk, suaranya lembut namun tegas, seolah tak menerima penolakan. KDM melangkah ragu, tapi Rahmat menahannya.
"Kau siapa sebenarnya?" tanyanya. Perempuan itu menoleh, dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Kulitnya pucat seperti lilin, matanya tak memiliki warna, hanya lubang gelap yang dalam. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi kecil-kecil yang rapat, terlalu sempurna untuk manusia. "Aku penjaga," jawabnya. "Bukan penjaga kalian, tapi penjaga mereka." Ia menunjuk ke arah kabut di belakang. "Gerbang ini adalah satu-satunya jalan agar mereka kembali, dan agar kalian tetap hidup." Suara dari belakang semakin dekat. Dari kabut, muncul makhluk yang tadi keluar dari jongko. Giginya berkilat, matanya tak berkedip. Ia melangkah cepat. Rantai di tangannya menghantam tanah, memercikkan lumpur ke udara. Tanpa sempat berpikir, KDM dan Rahmat mendorong Mang Arif masuk ke dalam gerbang. Begitu kaki mereka bertiga melangkah melewati ambang, cahaya kemerahan itu berubah menjadi semburan api yang membungkus pintu. Dari balik nyala, terdengar jeritan panjang para makhluk, diikuti suara retakan besar seperti tanah yang pecah. Ketika api mereda, gerbang itu telah menghilang. Mereka berdiri di tengah kebun teh yang sunyi, tanpa kabut, tanpa jejak jongko. Hanya bau gosong samar yang tertinggal di udara. Mang Arif terisak, Rahmat menunduk berdoa, sementara KDM menatap ke arah di mana gerbang tadi berdiri. Di ujung pandangannya, ia masih bisa melihat sosok perempuan itu, berdiri diam di antara pepohonan, sebelum perlahan lenyap bersama angin malam. Dan di kejauhan, sangat pelan, terdengar kembali suara ketukan, 1 kali, 2 kali, seolah mengingatkan bahwa pintu itu tak pernah benar-benar tertutup.